Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai risiko kecurangan atau fraud yang biasa terjadi pada perusahaan. Dan kita akan melihat bagaimana tindakan auditor untuk mengatasi risiko kecurangan tersebut. Silakan disimak di slide berikut. Tujuan audit adalah memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik karena kesalahan yang tidak disengaja maupun karena kesalahan yang disengaja atau fraud. Fraud dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan dengan cara memanipulasi pelaporan aset, pendapatan, dan beban. Yang kedua, penyalahgunaan aset. Ada beberapa faktor-faktor yang mendorong praktek kecurangan atau fraud. Yang pertama, adanya tekanan. Dia melakukan curang itu karena menguntungkan atau bisa juga karena tekanan. Yang kedua, adanya peluang. Curang dilakukan karena terbuka kesempatan untuk berbuat curang. Yang ketiga, mentalitas atau rasionalisasi. Curang dilakukan karena faktor mentalitas atau pembenaran atas tindakan yang salah. Dalam asesmen fraud, di mana potensi risiko fraud itu diukur melalui beberapa. Yang pertama, menerapkan prinsip skeptisisme profesional atau sikap selalu mempertanyakan. Yang kedua, melakukan evaluasi kritis terhadap bukti audit, di mana sumber informasi asesmen risiko fraud ini diperoleh dari hasil audit dengan tim audit dan hasil wawancara dengan manajemen. Kemudian, sumber informasi asesmen fraud itu diperoleh dari hasil identifikasi faktor-faktor pemicu fraud, kemudian hasil uji analitis terhadap data dan informasi yang tersedia, dan sumber informasi lainnya. Di sini auditor harus mendokumentasikan semua prosedur, data, dan informasi yang digunakan untuk melakukan asesmen terhadap potensi fraud. Dalam asesmen fraud, AICPA memberikan 3 pedoman untuk mencegah dan mendeteksi fraud. Yang pertama yaitu dengan mengembangkan budaya kejujuran dan etika yang tinggi. Yang kedua, manajemen bertanggung jawab dalam mengevaluasi risiko kecurangan. Dan yang ketiga, pemantauan oleh komite audit. Kemudian ada beberapa budaya dan kejujuran etika yang dikembangkan melalui yang pertama, contoh perilaku dari top manajemen, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan merekrut dan mempromosikan SDM secara tepat. Budaya dan etika kejujuran yang dapat dikembangkan lainnya yaitu seperti pelatihan untuk memahamkan ekspektasi manajemen. Kemudian yang kelima, konfirmasi, yaitu konfirmasi dari SDM tentang pelaksanaan tanggung jawab masalah kejujuran etika dan penanaman disiplin. Di sini ada beberapa tanggung jawab manajemen terhadap risiko fraud yang terjadi. Yang pertama, dengan mengidentifikasikan dan mengukur potensi fraud. Yang kedua, mencegah risiko fraud. Dan yang ketiga, memonitor program pencegahan dan pengendalian fraud. Ada beberapa yang dilakukan oleh komite audit dalam melakukan pengawasan fraud. Ini mencakup yang pertama, pelaporan langsung ke komite atas temuan penting dalam internal audit. Yang kedua, laporan periodik oleh divisi etika tentang whistleblowing, yaitu peluit untuk fraud. Yang ketiga, laporan lain tentang pelanggaran etika atau tersangka fraud. Ada beberapa respon auditor atas risiko fraud yang ditemukan, mencakup yang pertama, perubahan keseluruhan prosedur audit. Yang kedua, perancangan dan penerapan prosedur audit untuk mendeteksi risiko fraud. Dan yang ketiga, perancangan dan penerapan prosedur audit untuk mendeteksi pelanggaran prosedur pengendalian oleh manajemen. Di sini ada beberapa hal yang mencakup pada poin yang ketiga, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan jurnal dan penyesuaian sebagai bukti potensi salah saji. Yang kedua, evaluasi terhadap transaksi tidak lazim yang signifikan. Di sini ada area khusus yang dilakukannya atau ada potensi terjadinya risiko fraud. Yang pertama, area pada risiko pelaporan pendapatan yang menyesatkan. Di sini ada mencakup beberapa. Yang pertama, pelaporan pendapatan fiktif, kemudian mempercepat pelaporan pendapatan dengan menggeser ke depan pisah batas transaksi, kemudian manipulasi penyesuaian pendapatan. Area khusus risiko fraud yang kedua yaitu sinyal fraud pada pendapatan. Sini bisa mencakup yang pertama dari prosedur analitis, yaitu adanya persentase laba kotor dan perputaran piutang yang menyimpang jauh dari data pembanding. Yang kedua, ketidaklengkapan dokumen. Yang ketiga, penyalahgunaan penerimaan kas dari pendapatan. Dan yang keempat, penyimpangan pencatatan penjualan.
Area khusus fraud yang lain yaitu seperti risiko fraud pada persediaan, misalnya pelaporan persediaan fiktif, terutama pada saat persediaan disimpan di gudang yang lokasinya tersebar. Yang kedua, risiko fraud pada pembelian dan utang dagang. Yang ketiga, risiko fraud pada aset tetap. Yang keempat, risiko fraud pada penggajian. Terdapat 6 respon atas risiko fraud yang menjadi tanggung jawab pada saat ditemukan dugaan pelaku fraud. Yang pertama, auditor harus melakukan wawancara kritis dan analitis. Di sini mencakup wawancara informasi dengan tujuan hanya mengumpulkan fakta. Yang kedua, wawancara asesmen, yaitu wawancara yang bersifat analitis dengan cara mengkontraskan berbagai informasi yang telah didapat. Yang ketiga, wawancara integrasi. Tanggung jawab auditor yang selanjutnya pada saat ditemukan dugaan pelaku fraud yaitu melakukan evaluasi hasil wawancara, kemudian menerapkan teknik mendengar di sepanjang proses wawancara. Kemudian auditor harus melakukan observasi perilaku terduga pelaku fraud. Yang kelima, memberdayakan software untuk analisis data. Dan yang terakhir, tanggung jawabnya yaitu memperluas pengujian substantif.